Dia merasa suaminya tidak mencintainya. Nah gitu. Terus gimana? Tapi waktu ada topik, ini bukan Jamaah Rumil, cuman dia ngikutin di YouTube Rumil, ya, tentang bahasa kasih, ya. Terus saya ajak suami saya dengar YouTube itu. Ya, kebetulan suaminya juga sebelum-sebelumnya suka dengar kajian-kajian kita di Rumil gitu. Tapi terus dia nggak komentar, Bu Aisyah. Dia sambil lalu saya sudah dengar, selesai dengar. Yang terjadi adalah keesokan harinya dia datang bawa bunga buat saya. Saya tuh langsung rasa gitu. Dia pakai emoticon muka malu gitu. Malu, jangan apa malu-maluin. Oh gitu. Ya Bu Aisyah, dia pernah lakukan itu sebelum kami menikah. Oh, dia sudah 7 tahun menikah, tapi 7 tahun sudah tidak pernah melakukan itu. Tapi sewaktu dia bawa bunga itu, saya aduh katanya. Ya, oke. Terus Bu Aisyah, besoknya lagi dia bawa martabak, Bu Aisyah. Padahal selama ini dia selalu suruh saya masak. Sebelum dia bawa martabak, dia telepon sama saya, kamu gak usah terlalu banyak masak, saya bawain martabak. Itu saya gembira sekali. Ini kata istrinya, ya. Saya gembira sekali. Terus luar biasanya lagi, keesokan harinya, ya, di dompet saya ada tulisan dari dia bahwa aku cinta padamu. Padahal menurut YouTube Bu Aisyah, laki-laki sulit mengatakan aku cinta padamu. Itu dasarnya Bu. Kalau udah bisa berarti keren banget. Paham ya Bu? Siapa yang merasa suaminya tidak pernah bilang aku cinta padamu? Itu lazim. Itu wajar. Dulu saya pernah bilang nggak dosa dia. Tetapi kalau kita udah tahu dasarnya begitu, kemudian dia mengatakan aku cinta padamu, itu keren banget. Harus sujud syukur. Sebagai seorang laki-laki yang tidak ada program untuk bilang aku cinta padamu dan dia lakukan itu, tentu dia belajar tentang perilakunya Rasulullah SAW terhadap istrinya. Maka harus sujud syukur. Maka dia gembira banget. Bu Aisyah, terus saya bilang, apa respon ibu? Chattingnya berlanjut ya. Saya gemetar. Aduh. Kembali ke asmara. Ya. Terus, dan dia melakukan itu hampir 2 minggu. Setiap hari kejutan. Mulai dari coklat kah, mulai dari kembang, bahkan kadang-kadang kembang yang dipetik di jalanan. Ya. Tapi ada tulisannya, kadang gitu. Sekarang setelah ibu seperti itu, saya bilang, ibu tahu nggak kira-kira bahasa kasih utama ibu apa? Iya Bu Aisyah, hadiah. Wow. Jadi gimana perasaan ibu? Jadi mau ganti suami? Enggak Bu Aisyah. Nah sekarang itu tuh ini ya, WA-nya tuh sangat beruntung pas saya HP 2 hari yang lalu bener, dia ada di awal. Itu terbaru, yang lain udah di bawah. Sabar ya, satu-satu baru saya. Tapi jadi panjang karena malam dia rupanya dia lihat saya online, dia cerita lagi. Terus saya tanya, sekarang kira-kira suami ibu bahasa kasih utamanya apa? Saya sih kemarin tanya sama dia, kamu merasa aku cintai nggak? Oh sangat, kata dia. Dari awal pernikahan saya merasa kamu cinta sama saya. Kenapa? Ya karena kamu cucikan baju saya, setrikakan baju saya, masakan makanan saya, urusi anak-anak saya. Setiap saya datang kamu ada. Jadi si suami karena bahasa kasihnya apa coba itu? Pelayanan, dan istri melakukan mungkin tanpa sengaja karena dia pikir ibunya begitu sama bapaknya. Jadi dia lakukan itu. Si suami dari awal selama 7 tahun merasa dicintai. Si istri karena bahasa kasih utamanya bukan pelayanan, dia merasa tidak dicintai. Kalau suami nggak merasa begitu, dia merasa istri saya cinta sama saya. Makanya pada saat dia pernah marah, suaminya bingung. Saya apa lagi? Saya cinta kok sama kamu, dan saya tahu kamu cinta sama saya, gitu. Karena buat suami terpenuhi nggak? Terpenuhi. Padahal si istri melakukannya karena rutinitas saja dan dia lihat contoh orang tuanya. Memang kalau si suami pelayanan, ya istri karena kita belajar dari kecil kalau lihat ibu kita layani bapak kita lakukan itu kan, makanya dia terpenuhi.
Tetapi si istri rupanya bahasa kasih utamanya bukan pelayanan. Itu dia rasa hampa 7 tahun. Share ilmu ini. Dan dia juga orang yang selalu ngajak suaminya untuk melihat gitu. Yang saya heran, Bu Aisyah, suami saya waktu itu dia tidak peduli, misalnya tidak peduli, dia habis itu ya udah cuek aja. Ya itulah laki-laki. Jangan juga ngajak suami nonton video terus, papa ngerti kan? Ngerti kan? Ngerti kan? Nggak usah gitu. Masa suami digituin? Paham? Nggak usah. Biarkan itu mengalir dengan sendirinya. Kan asik kan? Kayak dia kaget besok paginya dapat bunga mawar. Keren kan? Iya. Paham sampai sini ya? Iya ya. Karena tidak semua juga seorang istri bahasa kasihnya pelayanan. Ya dia ada terima hadiah. Ciri-cirinya apa? Setiap ada yang diberikan hadiah oleh suaminya dia simpan baik-baik. Termasuk cincin perkawinan. Bahkan sering ditaruh. Saya ketahuan kan? Bukan bahasa kasih hadiah. Karena tangan saya sudah bengkak. Cincinnya nggak masuk. Itu alasan. Seandainya saya bahasa kasih saya hadiah, pasti saya usahakan cincin itu digedein. Yang dari ring lingkaran 17 jadi 21. Biarin tipis-tipis deh. Cuman saya baru menyadari bahwa bahasa kasih utama saya bukan hadiah. Gitu, sentuhan fisik. Tepok-tepok gini aja udah seneng banget, ya Allah udah kayak udah meloncat. Bu Isa, ya gitu kan, gitu. Kenapa? Ngecharge ya. Nah, jadi sekali lagi kita harus temukan bahasa kasih utama, ya. Karena yang paling gampang lihat menemukan bahasa kasih utama. Nah, kemudian kita menemukan lagi yang kita kemarin belajar apa? Bahasa kasih yang keduanya. Jadi dari 5 ini ada 2. Kenapa? Batu baterainya dicas ujung sama ujung. Yang lain pasti kena charge. Sampai sini sepakat dulu? Kita semua seneng kok didukung, dipuji. Tapi ada istri gak suka lo dipuji. Mama cantik deh, apaan sih? Bukannya gitu, apaan sih? Gitu. Kalau ada istri yang kayak gitu, berarti bahasa kasih utamanya bukan pujian. Bukan pujian. Karena kalau ada yang bahasa kasih utamanya pujian, ya, kamu cantik ya, Allahu Akbar, Masya Allah, ya Allah, ya makasih banget. Itu bahasa kasihnya pujian. Ada gitu. Ada istri dikasih hadiah sama bawain sesuatu sama suami cuma gini doang. Oh ya, itu berarti bukan hadiah. Ya, ada istri pas dipeluk suaminya, geli tahu, berarti bukan sentuhan fisik. Ya, ada istri, Mama, kamu nggak usah ke Rumil ya, temani aku hari ini sampai sore. Berarti bukan waktu. Ya, saya juga bahasa kasih utama bukan waktu. Jadi suami mau keluar kota 3 hari, saya keluar 3 hari, itu tidak jadi masalah. Saya ditinggal suami agak lama, saya tidak merasa ya dia tidak mencintai saya, enggak. Yang saya butuh 2 memang, ya, sentuhan fisik dan saya suka dipuji. Suami saya udah mulai paham tuh. Tapi pujiannya unik. Suatu ketika saya udah pakai baju begini nih, kayak gini. Dia pujinya begini. Saya kalau lihat kamu kayak gitu, kayaknya kamu sudah siap kerja. Hah? Muji tapi ada nuansa pelayanannya. Karena suami saya pelayanan. Ya, dia senang banget kalau dia pulang kantor, dia lihat saya bebenah. Senang banget. Apalagi bebenah barang-barangnya. Wow, dilap-lap itu barangnya. Wah, dia senang banget. Dia merasa ya saya mencintainya gitu. Bayangin cuman karena begitu. Ya, cuman selama ini karena kami beda bahasa kasihnya jadi merasa gitu. Ya, merasa dia tidak sayang sama aku. Sampai sini bisa sepakat ya. Jadi cinta sejati itu dia ada baterainya. Ya. Dan kita harus temui baterai ujung sama ujung. Terus di charge-nya bagaimana? Idealnya setiap hari. Aduh Bu Aisyah, kalau suami saya bahasa kasihnya hadiah, mati aku ya Bu Aisyah. Setiap hari aku belikan martabak Bu Aisyah. Ibu, kadang-kadang kita bersifat ekonomis ya. Tetapi jadikanlah itu sebuah investasi. Dengan kita memberikan setiap hari, apapun itu, ya,
itu investasi jangka panjang, cinta sejatinya mengalir terus, Bu. Ya. Pilih mana, kita ekonomis tapi orang di kantor yang memberikan hadiah. Pilih mana? Ya. Karena berbeda, bahasa kasih itu kadang-kadang kalau dia tidak terpenuhi rumah, dia terpenuhi di luar rumah, maka itulah juga terjadi kasmaran. Kesengsem. Ya, iya itu. Waktu itu kan saya cuma cerita ya, nggak apa-apa ulang dikit ya. Seorang suami, bahasa kasihnya utamanya pujian dan sentuhan fisik. Seorang istri, bahasa kasihnya pelayanan, bahasa kasih keduanya hadiah. Istrinya selalu cucikan baju suaminya, setrikakan baju suaminya, dan selalu ingin berikan baju suaminya yang baru. Pada satu saat dia beli baju yang baru, sudah dicuci dulu, sudah disetrika, digantung. Suaminya pakai. Tidak ada komentar dari istrinya, karena dalam hati istrinya senang. Sebetulnya istrinya senang bahwa baju yang dia kasih, dia sudah cuci dulu, dia sudah setrika dan dia dipakai. Sebenarnya senang, tapi tidak terlontar sedikit pun. Ya. Pada saat masuk kantor, sekretarisnya bilang, "Ih, Bapak ganteng banget baju baru." Sambil digini lagi bajunya, "Keren loh." Kena nggak badannya? Nah, kena nggak? Pujian dan sentuhan fisik. Terpenuhinya di mana? Kecharge-nya di kantor. Maka kalau dia lebih senang di kantor, itu lazim. Sampai sini bisa sepakat ya? Ya. Ada istri, bahasa kasihnya sentuhan fisik. Pertama, bahasa kasih keduanya pujian. Suami bahasa kasihnya pelayanan dan bahasa kasih keduanya waktu, misalnya gitu. Ya. Istrinya nggak pernah disentuh, istrinya nggak pernah dipuji. Satu ketika dia minta izin untuk fitness karena pengen bagus badannya. Dikasih sama suaminya. Ya, iya, kasih. Karena menurut suaminya, saya mencintainya, apa yang dia minta saya kasih, pelayanan kan. Sampai di sana, wah, instrukturnya laki. Sedikit-dikit, salah Bu tangannya Bu. Oh ya, kena. Saya 3 bulan, ibu tambah ramping, perutnya six-pack, payudaranya besar. Hilang tuh istrinya. Nggak balik ke rumah. Karena terpenuhi tangki kasih sayangnya, tangki emosinya di luar rumah. Ini yang harus kita ya hindari. Ya, sampai sini bisa paham ya? Nanti kalau sudah temukan yang kita udah bahas nih 5 nih, udah cari aja 2 nih. Oke? Ya. Ada yang mau tanya dulu? Saya lebih senang saat ini tanya supaya ini soalnya bahasa kasih ini jarang dibahas ya. Karena ini memang kajiannya lebih kepada kajian psikologi. Tetapi saya meyakini Rasulullah SAW mencontohkan 5 bahasa kasih ini. Mencontohkan itu. Sama seperti buat belajar watak ya. Selalu orang membahasnya dari psikologi yang tidak dikaitkan dengan agama. Tapi buat kita enggak ada kok contohnya. Khulafaur Rasyidin itu adalah watak-watak yang Allah berikan. Dan itu termanifest nanti sama umat yang lain. Umat-umat kayak kita gini. Memang contoh ya. Hasananya, uswatul hasannya Rasulullah. Suami kita harus belajar bahwa Rasulullah 5-5-nya bisa memberikan. Cuman karena memang setelah diteliti sebagai manusia dia ada 2 ya sudah 2 aja kan gitu. Kita juga belajar tentang Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Ya, untuk kita mengetahui bahasa kasih. Jadi di Islam itu belajar bahasa kasih. Hanya memang ilmuwan-ilmuwan para psikolog yang mencoba untuk mensistematikakannya supaya lebih mudah difahami.